Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Muhi dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul yaitu Islam dan Teologi Pembebasan, karya atau karangan Asghar Ali Engineer. Nah, ini bukunya, ini cover depan, pinggirnya, dan ini cover. Oke, di sini saya akan membahas mengenai sedikit tentang isi buku ini. Nah, buku ini tuh memuat kedatangan Islam merupakan sebuah revolusi yang secara signifikan dalam panggung sejarah umat manusia. Tidak diragukan lagi Islam sebagai penanda perubahan, bukan hanya dalam teologi, namun juga dalam berbagai sosial ekonomi. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi perebutan kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Kemudian tampillah orang-orang yang menginginkan status quo, sehingga Islam menjadi hilang daya revolusionernya sampai sangat sejauh ini gitu ya. Nah, dan semenjak itu perhatian umat tercurah pada masalah-masalah teologi Islam yang sebenarnya itu sangat tegang dengan masalah keadilan sosial ekonomi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas golongan lemah seperti yatim piatu, kaum janda, fakir miskin, dan budak dan lain sebagainya, mulai mengalihkan perhatian pada masalah eskatologi dan masalah-masalah yang bersifat duniawi. Oleh karena itu yang sekarang sangat diperlukan adalah menggali kembali nilai-nilai yang revolusioner di dalam teologi Islam sebagaimana yang termaktub dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi pada zaman dahulu itu, apalagi zamannya setelah dan sebelumnya ada Rasulullah SAW, ketidakadilan itu sangat menonjol pada kalangan penguasa yang sangat dolim. Mereka tidak memerhatikan kaum yang lemah. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan kesenangan dirinya dan kaum penguasa lainnya, tanpa melihat penderitaan yang dialami oleh kaum lemah. Nah, di dalam penerapan ajaran Islam yang sebenarnya adalah salah satunya bagian yang paling penting adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara berbagai komunitas religius dalam masyarakat yang multi agama. Nah, jadi dalam buku ini tuh diceritakan bahwa sesungguhnya ajaran-ajaran Islam, ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah keharmonisan antara umat-umat yang beragama gitu. Antaranya misalnya nih, antara agama Islam dengan agama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Nah, sangat bagus buku ini buat kalangan pemuda atau mahasiswa masa kini yang menginginkan pembebasan atau membela kaum yang lemah, kaum yang tertindas gitu. Nah, penulis sangat berharap dengan adanya buku ini dapat merangsang tumbuhnya pemikiran yang segar dan mendalam, dan juga penulis menginginkan bahwa dengan adanya buku ini membebaskan
teologi teologi Islam dari cengkeraman stagnasi dan konservatisme. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemirsa yang menonton video ini tidak puas, karena dengan ketidakpuasannya teman-teman yang menonton video ini, maka nantinya bakal ada rangsangan untuk membeli atau membaca buku ini. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.